Leo, hai. Selamat bergabung kembali ya. Ini bonus readingan untuk kamu April 2022. Kita ingin melihat permasalahan dan solusi untuk kamu ya. Readingan seperti biasa, secara umum, dan vice versa. Bagi kalian yang ingin mengikuti channel pribadi saya, silahkan dicek linknya di kolom deskripsi ya. Silahkan bantu subscribe, like, dan share. Kartu solusi. Oke. Di sini ada the high prestige ya. Di sini kalau memang kamu ingin lepas dari seseorang ini, jangan setengah-setengah hati ya. Jangan di mulut mengatakan ingin lepas, tetapi di hati perasaan masih ada untuk seseorang di sana. Mungkin ada perselisihan di antara kamu dan dia, ada pertengkaran, dan di mulut kamu mengatakan kepada seseorang itu, jika memang kita tidak bersama lagi ya sudah, kita bubaran saja ya. Walau mungkin terucap kata itu, tapi di sini saya lihat ada rasa yang masih tersimpan di hati kamu di sana. Di sini jangan setiap bertengkar, setiap berselisih mengatakan putus, bubaran, atau berpisah ya. Karena di sini saya lihat ada beberapa kamu di luar sana, setiap ada perselisihan susah untuk mengontrol diri. Setiap ada perselisihan, kamunya itu berpikir kalau berarti hubungan ini tidak bisa diperjuangkan. Pikiran kamu itu hubungan akan berpisah, akan putus ya, akan ada perpisahan di antara kalian. Tetapi di sini jangan sampai apa yang kamu ucapkan bertolak belakang dengan apa yang kamu rasakan. Ya, takutnya di sini ketika kamu mengatakan berpisah, seseorang benar-benar menanggapi berpisah, nanti malah kamu yang gelisah jadinya, malah kamu yang terluka nanti jadinya. Relationship pattern, it takes strength to recognize the need for change. Terkadang kita itu butuh waktu yang lebih panjang lagi ya untuk menyadari kalau dialah pasangan kita, dialah jodoh kita, dialah soulmate kita. Terkadang setelah pertengkaran, apapun yang sudah kita ucapkan, ada penyesalan di sana. Tidak ada yang mudah di dalam relationship, apalagi jika kita ingin relationship itu langgeng, kita ingin relationship itu get along ya, untuk selamanya. Tentu akan ada cobaan-cobaan di sana, tentu tidak mudah untuk menggayuh ataupun untuk mempertahankan relationship itu di sana. Di sini solusinya, jika memang kamu ingin mempertahankan relationship itu, jika kamu ingin di antara kamu dan dia itu bisa bertahan lama dan langgeng, di sini cobalah ubah pola pikir yang setiap selisih paham, kamu berpikir untuk lepas dari dia, kamu berpikir hubungan ini akan bubaran, ya, kamu berpikir akan ada perpisahan di antara kamu dan dia. Jika kamu ingin hubungan itu panjang dan langgeng, coba sama-sama dijaga setiap
pertengkaran, jangan sampai ada kata-kata perpisahan. Ya, karena di sini kalau saya lihat hubungan kamu dan dia akan berjalan panjang ya. Jadi cobalah dijaga kata-kata walaupun memang hati lagi kesal dengan seseorang di sana. Relationship pattern. Jadi kalau bisa relationship itu dibuat tujuannya kemana ya. Kamu ingin iseng-iseng saja kah bersama seseorang ini, atau kamu ingin memang dialah menjadi pasangan terakhir kamu ya. Intinya di sini tahan-tahan hati ya. Jika memang ada kekesalan, ditahan. Memang terkadang kita lambat menyadari kalau seseorang ini bakalan menjadi jodoh saya. Lambat menyadari itu ya. Ketika ada pertengkaran di antara kamu dan dia di sana, terkadang itu adalah cara untuk kamu lebih mengenal lagi. Terkadang perselisihan membuat kalian itu belajar ya, bagaimana atau apa yang diinginkan pasangan. Begitu juga sebaliknya, dia belajar akan diri kamu. Intinya cobalah ambil poin dalam relationship itu. Poinnya apa ya? Kalau apa yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, untuk kedepannya saling koreksi diri di antara kamu dan dianya. Di sini ada Knight of Cup. Mungkin beberapa kalian ada yang berpikir kapan sih jodoh itu akan datang. Tetapi pikiran-pikiran itu membebani kamu ya. Mungkin faktor umur ya, faktor umur yang membuat kamu terbebani dengan masalah ini, masalah jodoh. Kalau saya lihat di sini ada the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Kalau saya lihat di sini beban-beban pikiran kamu itu yang selalu bertanya kapan sih jodoh itu akan datang ya. Apalagi mungkin beban-beban itu ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan oleh orang di sekitar kamu. Kapan sih menikah ya? Kapan sih mengakhiri masa lajang? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ujung-ujungnya membebani kamu ya. Namun di sini saya lihat untuk ke depan dalam waktu yang dekat ada seseorang yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Ada lembaran baru itu nanti di sini ya. Bertemu dengan seseorang, dan di sini saya lihat the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Kalau memang fokusnya kamu itu ingin mendapat jodoh, fokuslah di sana, benahi diri, benahi pikiran kamu. Mungkin kamu, sebagian kamu ada yang putus asa ya, kok jodoh itu jauh dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti itu. Namun di sini saya lihat energi jodoh itu akan segera datang ke kamunya. Dan di sini saya lihat ada pernikahan yang dirindu-rindukan. Ya, ada rumah tangga yang didambakan, ingin memiliki pasangan, ingin memiliki keturunan di sini ya. Intinya di sini ada hayalan-hayalan yang tinggi ya di pikiran kamu. Merasa kok makin kesini saya terlalu memikirkan ini ya. Semakin kesini jodoh, keturunan, berumah tangga itu makin membebani kamu. Mungkin kamunya sudah lelah sendiri, atau kamu ingin sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu. Appreciate this moment. Everything situation is an opportunity to grow and find love. Kalau saya lihat di sini, kamu syukuri apa yang ada saat ini. Kamu tunggulah beberapa saat lagi, karena di sini seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi ada seseorang yang akan datang, aura pernikahan akan datang ke kamunya. Mungkin kamunya khawatir tahun ini tidak ada pernikahan, tahun besok tidak ada pernikahan. Jadi kamu takut tahun-tahun berikutnya itu masih belum ada jodoh atau pernikahan yang datang ke kamu. Namun kelihatannya di tahun ini ataupun di dalam waktu-waktu yang dekat ini, at least 1 tahun ya, akan ada pernikahan untuk kamu di sana. Di sini ada Ace of Swords. Kamu di sini berharap seseorang datang melamar kamu. Kamu berharap ketika berkenal dengan seseorang itu langsung to the point ya. Kamu tidak ingin lagi bermain-main, tetapi mungkin beberapa saat yang lalu lagi-lagi kamu dealing dengan orang-orang di luar sana atau dengan seseorang yang hanya ingin hubungan sekedar pacaran ya. Sementara kamunya ingin serius.
Kamu mungkin sampai penasaran ya, mungkin kamunya penasaran kenapa sih orang yang dealing dengan saya itu belum mengungkapkan kata untuk keserius, belum bertemu dengan orang yang ingin serius menuju ke jenjang pernikahan. Demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. Jadi di sini intinya, jika kamu ingin seseorang yang serius ke kamu, maka pilihlah orang yang lebih serius, yang mungkin kelihatan dewasa, yang lebih berwibawa. Bisa jadi dia masih muda, tetapi dia cukup dewasa. Janganlah pilih seseorang yang memang goals dia itu, tujuan dia itu belum ke arah pernikahan. Jadi di awal perkenalan kamu bisa mempertanyakan dengan seseorang, ataupun mungkin langsung strike ya, langsung bertanya tujuan kamu itu berkenalan atau dekat dengan seseorang itu untuk apa. Jika kamu dari awal sudah mengeksplainkan diri kamu bukan untuk main-main di sini, jika memang kamu mengatakan kamu tidak punya waktu lagi untuk bermain-main di sini, maka nanti yang kamu dapati, energi-energi yang kamu dapati adalah energi-energi yang sekelas kamu. Jadi intinya dari awal kamu berkenalan dengan seseorang, kamunya yang harus menyatakan lebih dulu, mengeksplainkan lebih dulu kalau di sini situasinya kamu bukan untuk sekedar mencari kenalan, bukan untuk sekedar mencari pertemanan, tetapi di sini memang kamu bertujuan untuk mencari pasangan ya. Hindari diri kamu dari orang-orang berhidung belang. Jika kamu tidak mengatakan dari awal, maka nanti orang-orang yang hidung belang tertarik ke kamu yang hanya sekedar iseng-iseng yang akan mendekati kamu. Tetapi jika kamu sudah tegas dari awal, maka orang-orang yang mendekati kamu itu tersaring ya, hanya orang-orang yang akan menseriusi kamu. Ada the wheel of fortune. Mungkin di sini ada kecemburuan ya. Ketika kamu melihat orang-orang di luar sana bahagia, apalagi melihat teman-teman kamu bahagia sudah memiliki pasangan, ada kecemburuan di sana. Ada umpatan, ada kekesalan yang kamu ucapkan. Terkadang secara tidak langsung kamu berkata, kapan sih keberuntungan itu saya dapati? Kenapa orang-orang di luar sana mendapatkan keberuntungan, sayanya tidak? Back to what you love, re-evaluate your desire. Di sini, jika kamu bersabar, jika kamu menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kamu berpikir lagi, intinya di sini ada sesuatu dari diri kamunya seperti yang saya katakan tadi. Jika kamu ingin fokus ke pasangan, ke jodoh, jika kamu ingin fokus ke seseorang yang mencintai kamu, fokuslah di sana. Mulai saat ini, cobalah jauhi keisengan orang-orang di luar sana. Cobalah hindari untuk membalas chatting-chatting orang-orang yang hanya sekedar chatting ke kamunya. Jangan buang waktumu membalas chatting-chatting orang yang random ya, bisa dikatakan orang random di luar sana. Berhentilah untuk melayani mereka. Cobalah fokus dengan satu yang kamu mau. Cobalah fokus dengan satu orang yang mungkin lebih intens menghubungi kamu, lebih nampak keseriusannya. Karena kalau saya lihat di sini ada kartu yang baik ya. Jadi mungkin kamu kemarinnya bertanya ke diri sendiri, kapan sih keberuntungan itu akan datang ke sayanya, kapan sih fortune itu, keajaiban itu, keindahan itu, kebahagiaan itu akan datang ke kamunya. Kalau saya lihat di sini, jika kamu fokus dengan satu tujuan ya, maka poin dari tujuan kamu itu akan datang ke kamu. Kamu akan melihat keberuntungan itu akan datang ke kamunya. Kalau saya lihat di sini lebih ke jodoh ya, kamu lebih memikirkan jodoh di sini. Apakah kamu berjodoh dengan orang ini? Apakah kamu akan mendapatkan jodoh dengan segera mungkin? Apakah akan ada pernikahan di tahun ini? Jadi kelihatannya readingan kamu lebih ke arah jodoh di sini. Intinya fokuslah dengan satu yang kamu mau. Fokuslah dengan seseorang yang kamu tujukan. Fokuslah untuk membenahi diri kamu. Ya, jauhilah orang-orang yang hanya sekedar ingin iseng-iseng ke kamunya. Jika kamu ingin
mendapatkan orang yang dewasa, maka bersikap dewasalah kamu ya. Jika kamu ingin seseorang menseriusi kamu, maka terkadang kamu butuh melihatkan kepada seseorang di sana kalau kamu memang serius dalam melihat kehidupan ini. Readingan tarot hanyalah sebuah prediksi, ambillah ini sebagai entertainment, ambil yang baiknya. Jika tidak cocok, kamu skip saja ya. Jika kalian ingin mengikuti channel kedua saya, yaitu channel pribadi, silakan bantu subscribe, like, dan share. Jika kalian ada ide-ide di sana, ataupun ada pertanyaan di video pribadi saya, di channel pribadi saya, silakan di komen di sana. Terkadang saya butuh ide-ide dari kalian ataupun orang-orang di luar sana agar saya tahu video apa yang ingin saya buat ya. Terima kasih.